Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kelas 5 masih membahas tentang bab 3, yaitu mari hidup sederhana dan ikhlas. Sebelum memulai ke pembelajarannya, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan serta pemahaman yang baik kepada kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Alhamdulillah, kita semua sudah berdoa. Kita langsung saja ke pembahasannya ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah ikhlas. Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab yang artinya murni, bersih, atau tidak tercampur dengan kotoran. Sedangkan ikhlas menurut istilah ialah amalan yang dilandasi dengan hati yang ikhlas, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan tidak berharap kepada yang lain. Ikhlas adalah amalan hati. Artinya, jika kita beramal, maka niat kita harus ikhlas. Tidak boleh tercampur dengan kotoran hati. Kotoran hati itu antara lain yaitu mengharapkan pujian dari orang lain, kemudian mengharapkan imbalan atau berniat buruk. Selanjutnya ada hadis tentang niat. Mari bersama-sama kita membaca tentang hadis niat ya. Innal a'malu biniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jika kita berniat beramal karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Tetapi jika kita berniat ingin dipuji oleh orang lain atau ingin dipandang oleh orang lain, maka amalan yang akan kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Kemudian ciri-ciri orang ikhlas yang pertama itu beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Yang kedua, beramal karena untuk menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, tidak menceritakan amalan yang telah dikerjakan kepada orang lain. Yang keempat, tidak mengeluh dalam melaksanakan tugas. Contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu orang tua membersihkan rumah tanpa syarat seperti meminta uang jajan lebih. Yang kedua itu ikhlas dalam memberikan sedekah tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, berbuat baik kapanpun dan dimanapun tanpa bertujuan untuk memamerkannya di hadapan orang lain. Kemudian manfaat ikhlas. Yang pertama itu membuat hidup menjadi tenang. Yang kedua, amal ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa yang kita panjatkan akan diijabah oleh Allah. Yang keempat, dekat dengan pertolongan Allah. Yang kelima, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dijauhkan dari siksa api neraka. Ini manfaat dari perilaku ikhlas. Maka dalam melakukan sholat atau ibadah yang lainnya, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi tidak boleh ingin dilihat oleh orang lain atau mengharapkan pujian dari orang lain, tidak boleh ya. Niat itu harus, ibadah itu harus murni niatnya karena Allah semata. Jika melaksanakan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, maka ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, misal kita menyumbangkan uang kepada fakir miskin atau kepada orang yang terkena korban bencana senilai 2 juta. Tetapi niat kita bukan karena Allah. Niatnya ingin dipuji oleh orang lain atau ingin dilihat baik oleh orang lain, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Maka dari itu, dalam beramal harus
disertai dengan niat yang ikhlas. Maka ibadah yang kita lakukan jika kita mengharapkan pujian dari orang lain tidak akan diterima oleh Allah. Jika beramal dengan ikhlas, maka kita akan mendapatkan banyak manfaatnya. Sebagaimana yang tadi sudah kita bahas bersama-sama ya, manfaat ikhlas. Mulai sekarang, mari bersama-sama kita terapkan perilaku ikhlas dalam beribadah dan beramal soleh. Untuk tugas hari ini, yaitu isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Yang pertama, tuliskan pengertian ikhlas menurut istilah. Yang kedua, tuliskan hadis yang berkaitan dengan amal. Yang ketiga, jika kita beramal tetapi untuk mengharapkan pujian dari orang lain, maka amal yang kita lakukan akan apa ya? Jika kita beramal tetapi mengharapkan pujian dari orang lain, maka amal kita akan apa? Yang keempat, tuliskan contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, tuliskan manfaat ikhlas. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengirimkan foto kegiatan kamu ya. Tetap semangat semuanya, tetap jaga juga kesehatannya, dan jangan lupa juga untuk tetap terapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan agar kita semua terhindar dari virus corona. Sebelum menutup videonya, mari bersama-sama kita membaca doa kembali ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.